Saat hidupku berat, teringat kasih Tuhan. Tangan-Mu selalu beri kekuatan. Walau badai menerpa, ku tahu Tuhan ada. Janji Tuhan tak berubah. Saat ingatmu, teringat pertolongan-Mu, tiada badai hidup yang ku takut. Ingatmu, hatiku tidak gentar, kasih Tuhan selalu serta. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang selalu Engkau nyatakan pada kami, karena anugerah-Mu yang tak pernah habis Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan iman kami, boleh memberikan kesegaran bagi jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Rut pasalnya yang keempat, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Hidup bahagia adalah impian daripada semua orang. Kita semua ingin hidup tanpa beban. Kita semua ingin hidup tanpa pergumulan. Dan kita juga ingin supaya kita bisa hidup tanpa adanya keraguan atau kekhawatiran di masa depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, impian ini ada terjadi dalam kehidupan Naomi dalam bagian yang kita baca. Dia tidak khawatir akan pergumulan perekonomian lagi dalam kehidupannya. Dan dia juga tidak lagi khawatir akan masa depan yang harus dihadapi. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena ada Boas yang telah menebus tanah atau harta milik daripada Naomi dan juga telah mengambil Rut menjadi istrinya. Sehingga Naomi tidak perlu lagi untuk khawatir dengan siapa Rut nanti akan menikah, dengan siapa Rut nanti akan hidup, dan bagaimana Naomi dapat menjalani kehidupannya di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ini adalah kehidupan Naomi yang nikmat, yang bahagia Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah bagian daripada ending kitab Rut Bapak Ibu, bukan awal daripada kitab Rut. Ini adalah akhir kisah yang diceritakan di dalam kitab Rut, di mana Naomi dan Rut pada akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Kalau kita baca dari pasal pertama, 2, dan 3, kita melihat betapa besarnya pergumulan yang dihadapi oleh Naomi dan juga Rut. Kalau pasal pertama kita baca, Naomi dia mengalami kelaparan di Bethlehem. Kemudian dia pergi bersama dengan suami dan kedua anaknya ke Moab. Tetapi ketika mereka sudah tinggal di Moab, Naomi malah kehilangan suami dan kedua anaknya. Lalu kemudian di sana Naomi memiliki 2 menantu yang adalah orang Moab. Jadi ketika Naomi ingin kembali ke Israel, Naomi berkata kepada 2 menantunya itu untuk tidak mengikuti dia. Tetapi Rut
memilih untuk mengikuti Naomi. Dan Ruth juga memilih untuk percaya kepada Tuhan yang Naomi percaya. Ketika mereka sudah sampai ke Israel, lalu Ruth bertemu dengan Boaz dan berlangsunglah kisah cinta antara Ruth dan Boaz. Dan sampai pada akhirnya Boaz berhasil untuk menebus Ruth dan juga tanah milik Naomi. Happy ending, Bapak Ibu Saudara. Kita juga ingin memiliki happy ending. Tetapi di depan happy ending itu, di depan segala kebahagiaan yang dialami oleh Naomi, Naomi mengalami kepahitan yang begitu luar biasa. Kalau kita baca di pasal pertama, di situ Naomi sampai berkata, "Jangan sebut aku Naomi, sebut aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Jadi Naomi merasa sangat pahit kehidupannya. Naomi setelah merasa hidupnya itu begitu tertekan dan merasa mungkin dia merasa, kenapa Tuhan melakukan ini pada saya? Kenapa pergumulan ini begitu berat? Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pergumulan Naomi, saya yakin bahwa Naomi tetap bergantung, Naomi tetap percaya kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memulihkan kondisi Naomi. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengalami pergumulan, itu tidak bisa dihindari, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga mungkin khawatir akan masa depan kita, karena kita tidak tahu masa depan, kita tidak memegang kendali atas masa depan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita percaya dan kita mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan yang berkuasa, karena kita memiliki Tuhan yang tahu dan mengendalikan masa depan kita. Oleh karena itu Bapak, ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, di sana Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan supaya kita bisa menjalani kehidupan kita di dalam Dia, dan kita mendapatkan iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan bahagia yang dialami oleh Naomi ini adalah hasil daripada imannya. Jadi ketika kita percaya dan beriman pada Tuhan, kebahagiaan itu akan mengikuti kita, karena Tuhanlah sumber daripada sukacita, sumber kebahagiaan dan kedamaian itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami dan senantiasa memberikan kepada kami penghiburan ketika kami mengalami kedukaan, ketika kita mengalami kesulitan. Dan Engkau juga adalah Allah yang senantiasa menyertai kami ketika kami bingung, ketika kami bimbang akan masa depan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa rencanamu, rancanganmu adalah sebuah rancangan yang indah, yang mungkin kami belum mengerti sekarang. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk kami dapat menyerahkan diri kami untuk masuk ke dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.